Aku menyesal telah menjadi istri kedua. Episode 1. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Siapa perempuan itu, Mas? Tanyaku dengan nada mulai meninggi. Katakan sekarang, teriakku sambil menunjuk ke arah wanita itu. Aku melampiaskan amarahku dengan melempar bubur yang tadi ku beli dari pedagang di depan rumah. Plastik pembungkusnya telah terbelah dan isinya berceceran di lantai, meninggalkan kekacauan di ruang tamu. Sabar Via, tenang dulu. Duduklah sebentar. Kamu pasti lelah kan setelah perjalanan panjang? Mas Akmal suamiku berusaha menenangkan sambil meraih bahuku, tapi aku langsung menepis tangannya dengan kasar. Sementara itu, perempuan asing itu berdiri terpaku di ruang TV kami. Dia tak berkata sepatah kata pun, hanya menundukkan kepala sambil memainkan jemarinya yang saling bertaut. Rambut panjangnya yang basah terurai, sebagian menutupi wajahnya. Tidak! Aku ingin tahu sekarang, siapa dia, Mas? Kenapa dia ada di rumah ini? Tanyaku lagi, kali ini dengan suara yang mengguncang seluruh ruangan. Aku benar-benar kehilangan kendali. Tubuhku gemetar hebat dan suara jeritanku mungkin terdengar hingga rumah tetangga. Tapi aku tidak peduli, hatiku seperti dihujam pisau berulang kali, melihat pemandangan yang tak seharusnya ada di depan mataku. Bagaimana mungkin ada perempuan asing di rumah kami bersama suamiku? Rambutnya masih basah dan suamiku hanya mengenakan kaos oblong serta kain sarung. Situasi ini tidak mungkin hanya kebetulan. Mungkin Mas Akmal tidak menduga bahwa aku pulang hari ini. Seminggu yang lalu, aku memang meminta izin kepadanya untuk kembali ke rumah orang tuaku. Saat itu ibu sedang sakit dan tidak ada yang bisa merawatnya. Sementara bapak sudah lanjut usia dan tak sanggup banyak membantu. Namun setelah 4 hari aku di sana, kondisi ibu sudah membaik. Kebetulan kemarin Bang Hamzah, kakakku, sempat menjenguk ibu. Sayangnya dia tidak bisa tinggal lama karena harus terbang ke Kalimantan hari ini untuk urusan bisnis. Karena itulah aku memutuskan untuk ikut pulang bersamanya. Lagi pula ibu sudah sehat, dan aku juga telah menitipkan ibu serta bapak kepada Bulik Narti, adik bapak, yang rumahnya hanya beberapa meter dari rumah orang tuaku. Aku sengaja tidak memberitahu Mas Akmal bahwa aku pulang. Hari ini adalah hari Minggu, dan aku tahu dia pasti di rumah karena sedang libur kerja. Kami tiba di rumah sekitar pukul 8 pagi. Perjalanan dari rumah orang tuaku cukup jauh. Tapi mobil Bang Hamzah melaju dengan kecepatan tinggi karena dia terburu-buru untuk bersiap terbang ke Kalimantan siang ini. 5 hari berpisah dari Mas Akmal, laki-laki yang sudah setahun menjadi imamku, membuatku begitu rindu. Aku tidak sabar ingin segera melihatnya, merasakan pelukannya, dan mencium aroma tubuhnya yang selama ini kurindukan. Hatiku berbunga-bunga seperti seorang kekasih yang lama tidak bertemu. Bahkan ketika aku turun dari mobil Bang Hamzah, senyum masih menghiasi wajahku. Rasa tak sabar semakin memuncak saat aku mengetuk pintu rumah yang selama setahun terakhir menjadi tempat tinggal kami berdua. Aku ingin segera memeluknya, melepaskan segala rindu yang menyesakkan dada. Namun bukannya menyambutku dengan pelukan, pemandangan yang kulihat justru menusuk hatiku. Mas Akmal berdiri di sana, membawa masuk seorang perempuan asing yang tak pernah kukenal sebelumnya. Apa yang kamu lakukan bersama perempuan jalang itu di rumah kita, Mas? Berani-beraninya ya kamu memasukkan wanita lain ke rumah ini saat aku tidak ada di rumah. Lanjutku menahan tangis yang sedari tadi sudah hampir pecah. Hanya saja, aku masih menunggu jawaban dari mulut laki-laki di hadapanku yang telah menikahiku selama hampir setahun itu. Tolong Via, jangan bilang seperti itu. Dia itu wanita baik-baik.
Jawab suamiku yang membuat darahku terasa mendidih seketika. Apa? Wanita baik-baik? Mana ada wanita baik-baik berduaan dengan suami orang yang sedang ditinggal pergi istrinya? Padahal aku pergi cuma beberapa hari, Mas. Baru 5 hari. Tapi kamu sudah berani memasukkan wanita lain ke rumah ini. Apa itu yang disebut wanita baik-baik? Itu namanya wanita murahan, Mas. Pelacur. Beberku sambil menatap tajam pada wanita yang masih bungkam di tempat semula. Cukup, Via. Jangan bicara buruk lagi tentang dia. Bentak Mas Akmal. Telunjuknya mengarah tepat pada wajahku. Laki-laki berbadan tinggi tegap itu kembali mendekat. Dia menghampiriku yang masih bergeming dengan tubuh gemetar di ambang pintu depan. Aku mundur beberapa langkah, hingga tubuh lemahku tak dapat lagi bergerak karena terbentur pintu yang tertutup. Air mata yang tadi sempat tertahan, kini tumpah ruah mendengar suamiku justru membela wanita lain di hadapanku. Bahkan kini tubuhku melorot luruh ke lantai. Tungkai kakiku tidak cukup kuat untuk menahan guncangan sakitnya organ yang bernama hati. Maafkan aku, Via. Aku tidak bermaksud membentakmu. Maafkan aku, Via. Aku tidak bermaksud membentakmu. Mas Akmal membungkuk, memegang bahuku yang masih terguncang hebat diiringi isak tangis. Aku akan jelaskan semuanya, tapi kamu duduk dulu ya. Aku mohon, kita bicarakan ini baik-baik. Mas Akmal berusaha membangunkan tubuhku, lalu memapahku menuju sofa. Terpaksa aku pun menurut. Kini aku duduk bersebelahan dengan Mas Akmal. Air mataku masih bercucuran, sementara wanita itu terlihat sudah menghilang entah kemana. Tenang ya sayang, tenang. Mas Akmal mengusap-ngusap lembut punggungku. Bagaimana aku bisa tenang, Mas, mengetahui ada wanita lain di rumah ini? Jawabku parau. Aku menangkup wajah dengan kedua tangan. Wajahku mendongak ketika mendengar derap langkah kaki yang semakin mendekat. Dan pemilik langkah kaki itu kini berada tepat di hadapanku. Rambut basahnya kini tertutup hijab instan biru dongker senada. Cuy, so alim banget sih. Tangannya membawa nampan. Di nampan itu ada 2 cangkir air yang terlihat masih mengepul. Dari aromanya, aku yakin kalau itu adalah teh melati kesukaanku. Sok perhatian. Ingin rasanya menumpahkan teh panas itu pada wajah polosnya yang nampak tidak berdosa dan tidak punya malu. Mas Akmal mengambil teh panas itu dari tangannya. Minum dulu ya, biar kamu sedikit tenang, ucap Mas Akmal sambil mengulurkan cangkir itu padaku. Apa kamu tidak lihat, Mas? Teh itu masih panas. Jangan-jangan dia mau mencelakaiku ya? Atau mungkin dia sudah menaruh racun dalam minuman itu? Timpalku menatap tajam pada wanita yang kini sudah duduk di sofa di ujung sana. Wajahnya yang terlihat sendu terus menunduk. Sedetik kemudian, setitik air mata meluncur bebas dari manik matanya yang hitam legam. Hingga hinggap di punggung tangannya. Lucu sekali, seolah-olah di sini dialah yang paling tersakiti. Muak sekali aku melihatnya. Aku menghela nafas panjang, lalu menghembuskannya dengan pelan. Mencoba mengusir sedikit rasa sesak yang menyeruak dalam dada. Menetralkan emosi yang begitu terasa membuncah. Mas, siapa wanita itu? Aku mencoba kembali bertanya dengan sedikit lembut setelah menetralisir perasaanku. Dia... Mas Akmal terlihat ragu untuk menjawab. Mimik wajahnya jelas menampakkan ketegangan. Sesekali ujung matanya tertangkap sedang melirik ke arah wanita itu, yang sepertinya sudah berusia lebih tua dariku. Mas, aku sedikit meninggikan suaraku. Tidak sabar rasanya ingin mengetahui ada hubungan apa di antara 2 makhluk yang ada di hadapanku ini. Mas Akmal terlihat menghembuskan nafas pendek, sebelum akhirnya menjawab pertanyaanku. Dia Yasmin Aulia, istriku. Lebih tepatnya, istri pertamaku. Apa? Istri pertama? Aku menatap tajam mata Mas Akmal, berharap apa yang tadi ku dengar hanyalah candaan atau prank semata.
Bukankah beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang pertama? Mungkin Mas Akmal ingin memberi kejutan untukku dengan berpura-pura seperti ini. Kamu bercanda kan, Mas? Apa kamu sengaja ingin memberi kejutan untuk ulang tahun pernikahan kita? Aku memegang lengan suamiku. Mas Akmal menggeleng pelan. Tidak, Via. Aku tidak bercanda. Dia memang istriku. Kami sudah menikah selama 4 tahun. Aku refleks menutup mulut yang membulat. Pengakuan Mas Akmal membuat jantungku terasa berhenti berdetak seketika. Hatiku bak dipukul palu godam dengan amat keras. Sakit luar biasa. Tidak pernah sekalipun aku menyangka kalau aku akan menjadi istri kedua. Aku tidak pernah menginginkannya. Bahkan dalam mimpi sekalipun. Air mataku mengalir semakin deras. Bahuku terguncang hebat menandakan luka yang kurasakan teramat dahsyat. Maafkan aku, Via. Aku tidak bermaksud membohongimu. Mas Akmal membawa tubuhku ke dalam dekapannya. Dikecupnya ubun-ubun kepalaku berkali-kali. Kudorong tubuhnya dengan kasar. Tak ingin disentuh lagi oleh pengkhianat seperti dia. Kamu jahat, Mas. Kamu tega sama aku. Selama ini kamu bohongin aku. Kamu menipuku, Mas. Aku memukul-mukul dada Mas Akmal. Yas, tolong tinggalkan kami berdua, ucap Mas Akmal lirih pada wanita yang ternyata kakak maduku itu. Yasmin mengangguk kecil, lalu berlalu pergi meninggalkan kami berdua. Mas Akmal mencoba kembali untuk merengkuhku. Aku terus berontak. Aku berusaha melepaskan diri dari pelukannya. Tapi tenagaku tentu tidak lebih besar dari laki-laki yang mengisi relung hatiku sejak kuliah dulu. Maafkan aku, sayang. Maaf, aku tidak bermaksud menyembunyikan ini darimu. Aku sudah berencana akan memberitahumu di waktu yang tepat. Aku melepaskan pelukannya dengan kasar. Apa selama setahun menikah denganku, Mas tidak pernah menemukan waktu yang tepat? Hilang sudah rasa hormatku pada laki-laki di hadapanku itu. Aku benci sama kamu, Mas. Aku benci. Aku kembali memukul-mukul lengan dan dada suamiku. Ingin rasanya meluapkan rasa sakit yang begitu mendera hati. Tapi aku sendiri pun tidak tahu bagaimana caranya. Hatiku terlanjur patah. Remuk redam tak berbentuk. Aku tahu kamu terluka. Aku tahu kamu pasti kecewa. Aku memang salah. Dari awal tidak memberitahumu. Tapi percayalah, semua kulakukan karena aku begitu mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Stop, Mas. Jangan bicara tentang cinta. Cinta tidak akan menyakiti, apalagi membohongi selama itu. Kamu anggap pernikahan kita itu permainan yang bisa dimulai dengan kebohongan. Kamu keterlaluan, Mas. Aku benci sama kamu. Aku bangkit. Ingin rasanya segera berlari sejauh mungkin dari penipu di hadapanku, berjalan perlahan menuju kamarku. Tapi baru beberapa langkah, kepalaku terasa berputar, penglihatanku berubah buram, hingga akhirnya aku merasakan tubuhku melayang dan ambruk di lantai. Kepalaku rasanya sangat sakit ketika pertama kali aku membuka mata. Kulirik sekeliling, ternyata aku sudah di dalam kamar. Aku beringsut, duduk dan bersandar di kepala ranjang. Mataku menangkap segelas air putih di atas meja di pinggir ranjang. Aku meraihnya, lalu meminumnya hingga tandas. Aku memegangi perutku. Sakit, melilit. Aku ingat aku belum sempat sarapan. Itulah sebabnya tadi aku membeli bubur di depan rumah. Aku pun akhirnya sekarang tahu jawabannya. Harusnya aku tidak ikut pulang dengan Bang Hamzah. Harusnya aku tidak pernah kembali ke rumah ini. Andai saja aku tahu sebelumnya, kupastikan tidak akan menginjakkan kakiku lagi di rumah ini. Beruntung Bang Hamzah tadi tidak mampir dulu ke rumahku. Jadi tidak perlu melihat drama menyedihkan yang menimpaku, adik perempuan satu-satunya ini. Andai Bang Hamzah ikut turun, sudah pasti Mas Akmal babak belur dihajarnya. Tiba-tiba lamunanku buyar saat Mas Akmal masuk ke dalam kamarku. Laki-laki berkulit kuning langsat itu kini duduk di sebelahku, menyapaku dengan lembut. Sayang,
Sudah bangun. Aku terdiam, memalingkan wajahku agar tidak bertatapan dengan mata yang selama ini begitu memperlihatkan cinta dan kesetiaan. Tapi nyatanya, semua itu hanyalah tipuan. Rasanya untuk bersuara pun, tenagaku sudah habis terkuras. Tiba-tiba terdengar lagi pintu kamar diketuk dari luar. "Masuklah," seru Mas Akmal. Wanita cantik berkulit putih dengan hidung yang mancung itu masuk dengan menunduk. Kupikir dia sudah pergi dari rumah ini setelah melihat drama pertengkaran di antara suami dan adik madunya ini. Tapi ternyata dia masih berada di rumah ini, benar-benar tidak punya malu, atau dia sengaja agar akulah yang pergi dari rumah ini dan dia menjadi istri satu-satunya Mas Akmal. "Maaf Mbak, aku cuma mau mengantarkan ini." Yasmin meletakkan sebuah piring berisi nasi dan semangkuk sayur sop yang masih mengepul. Aku memalingkan wajah ke segala arah, berpura-pura tidak memperhatikannya. Wangi kaldu ayam dari sayur sop menguar menusuk indera penciumanku, begitu menggoda perutku yang meronta-ronta minta diisi. Namun sayangnya, rasa sakit hati lebih mendominasi daripada rasa lapar yang aku rasakan. "Aku permisi," ucap Yasmin. Sudut matanya melirik ke arah Mas Akmal yang masih duduk di sampingku. Mas Akmal terlihat mengangguk sambil tersenyum. Sangat malas. Hatiku kembali berdenyut ngilu melihat laki-laki yang begitu aku cintai itu tersenyum begitu manis kepada wanita lain. Meskipun sekarang aku tahu wanita itu juga istri dari suamiku. Yasmin berjalan pelan keluar kamar. Kemudian dia kembali menutup pintu kamarku. Sebagai seorang wanita, aku bisa melihat kalau Yasmin adalah wanita yang baik. Tubuhnya bahkan terbungkus gamis yang sama sekali tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya. Rambutnya tertutup hijab. Wajahnya juga cantik, tidak terlihat kekurangan dalam dirinya. Tapi kenapa Mas Akmal tega mengkhianatinya dengan menikahiku? Wanita mana yang rela berbagi suami? Tapi aku tidak melihat kebencian dalam sorot mata Yasmin kala melihatku. Atau mungkin karena aku belum mengenalnya, belum mengetahui sifat aslinya. Entahlah, aku bingung. "Makan dulu ya sayang." Mas Akmal mengambil mangkok berisi sayur sop tadi, kemudian menambahkan sedikit nasi pada mangkok itu. Laki-laki dengan jambang tipis di dagunya itu mengulurkan sendok ke dekat mulutku. "Ayo buka mulutnya," rayunya. Namun kudorong tangannya dengan pelan, menandakan bahwa aku menolak untuk disuapi. "Keluarlah kamu Mas, tinggalkan aku sendiri," pintaku. "Tapi sayang, kamu sedang tidak enak badan, kamu harus makan," paksa Mas Akmal memegang tanganku. Aku menggeleng pelan. "Aku tidak lapar Mas. Bukan badanku yang tidak enak, tapi hatiku yang sakit." Aku menepuk-nepuk dada dengan telapak tangan. "Keluarlah Mas, temani istrimu. Aku sedang ingin sendiri." Ada yang tersayat di dalam dada ketika bibirku harus menyebut wanita itu dengan sebutan istrimu. "Tidak sayang, aku mau menemani kamu di sini. Bukankah kamu juga istriku?" Aku tersenyum getir mendengar ucapannya. "Kenapa Mas? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Juga pada Mbak Yasmin, istri pertamamu. Tidak ada wanita yang rela berbagi suami dengan siapapun. Begitu pula dengan aku, mungkin juga dengan yang Mbak Yasmin rasakan." Aku bertanya kembali dengan air mata yang sudah menganak sungai. Entah kenapa air mata ini tidak kunjung habis, padahal sudah dari pagi aku terus menangis. "Maafkan aku, Via. Semua ini murni kesalahanku. Padahal sejak aku meminta izin kepada Yasmin untuk menikah lagi, Yasmin sudah mengingatkanku agar memberitahumu semuanya tanpa ada yang ditutupi. Tapi aku terlalu takut kehilanganmu. Aku takut kalau kamu mengetahui aku sudah punya istri, kamu akan menolak untuk menikah denganku." Beber Mas Akmal panjang lebar. "Kalau benar Mas mencintai aku, Mas pasti sudah menikahiku dari dulu. Bukan dengan Mbak Yasmin. Bukankah kita berpacaran sejak di bangku kuliah?
Kita sudah merajut mimpi bersama dari dulu untuk membina rumah tangga. 3 tahun kita menjalin kasih. Tapi kenapa setelah lulus kuliah, Mas justru menghilang? Ternyata sekarang aku tahu jawabannya yang sebenarnya. Mas menghilang karena menikah dengan Mbak Yasmin, bukan mengurus perusahaan cabang seperti yang Mas bilang dulu. Aku menyeka kasar air mataku yang terus menetes dengan punggung tanganku. Maafkan aku sayang. Aku sebenarnya dulu terpaksa menikahi Yasmin. Perusahaan papa dulu gulung tikar, rumah disita. Papa masuk rumah sakit karena tertekan dengan semua yang terjadi. Mama tidak henti-hentinya menangis melihat kondisi papa yang memprihatinkan dan keuangan yang porak-poranda. Salsa adikku terancam tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Tidak banyak yang bisa aku lakukan sebagai anak yang baru saja selesai kuliah. Mencari pekerjaan pun tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Saat dalam kebingungan yang tak kunjung mendapatkan jalan keluar, Pak Maulana, ayahnya Yasmin, datang menawarkan bantuan. Pak Maulana adalah sahabat Papa sejak SMA. Pak Maulana berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan Papa, mengembalikan rumah yang disita dan memberiku pekerjaan di perusahaannya. Dengan syarat, aku mau menikah dengan anaknya, yaitu Yasmin. Demi keluargaku, dengan berat hati aku menyetujui permintaan Pak Maulana. Itulah sebabnya aku dulu menghilang dari hidupmu, tidak pernah lagi menghubungimu. Tapi sekuat apapun aku mencoba melupakanmu, aku tidak mampu. Senyummu, semua kenangan tentangmu, selalu saja membayang-bayangi hari yang aku lalui, hingga kita dipertemukan kembali saat kamu melamar pekerjaan di perusahaanku. Mas Akmal menjelaskan semuanya dengan panjang lebar. Lalu kenapa Mas, kamu menyakiti Mbak Yasmin dengan menikahiku? Bahkan, aku juga kini tersakiti Mas. Sakit. Aku dibohongi selama setahun menikah denganmu. Bukan hanya aku yang dibohongi, tapi juga keluargaku. Aku dan keluargaku ditipu habis-habisan olehmu Mas. Aku kembali menekan dada dengan kuat, berharap sesak yang begitu menghimpit ini akan berkurang meski sedikit saja. Maafkan aku, Via. Itu karena aku begitu mencintaimu, dan Yasmin pun tahu itu. Apa? Wajahku seketika menatap lekat sorot teduh Mas Akmal. Tidak kutemukan kebohongan di matanya. Tapi kenapa? Kenapa Mbak Yasmin begitu mudah mengizinkanmu menikahiku? Itu karena Mas Akmal terlihat membuang nafas pelan. Karena Yasmin tidak bisa memberikan keturunan. Saat belia, Yasmin mengalami kecelakaan yang menyebabkan rahimnya harus diangkat. Hatiku berdenyut lebih kencang dari sebelumnya. Rasa kecewa langsung merajai hatiku. Jadi, Mas menikahiku hanya karena ingin mempunyai anak. Mas mau menjadikanku istri pencetak anak. Emosi yang sempat mereda kini kembali membuncah. Tidak kusangka jika tujuan Mas Akmal menikahiku hanya karena ingin mendapatkan keturunan. Tidak seperti itu, Via. Jangan salah paham. Aku menikahimu karena memang benar-benar aku mencintaimu. Bagaimana kalau ternyata aku juga tidak bisa memberikanmu keturunan? Bukankah kita juga sudah setahun menikah, tapi belum ada sama sekali tanda-tanda kehamilan? Apa kamu juga akan menikah lagi, Mas? Mas Akmal terlihat gelagapan. Tidak, tentu saja tidak, sayang. Entahlah, apa yang dikatakannya benar atau tidak. Aku sudah tidak bisa mempercayainya. Aku terlanjur kecewa padanya. Apa Mas juga mencintai Yasmin? Mata Mas Akmal terlihat membeliak. Aku hanya mencintai kamu, jawab Mas Akmal tergagap. Yakin kamu, Mas? Kamu tidak mencintai Mbak Yasmin? Dia itu cantik loh. Dia juga sepertinya wanita solehah. Aku menatap lekat matanya. Aku hanya menyayanginya. Aku hanya berhutang budi pada keluarganya. Ah, alasan, batinku. Maaf, Mas. Aku tidak sanggup. Aku tidak bisa kalau harus berbagi seperti ini. Hatiku tidak siap. Tapi kamu tenang saja, aku tidak akan memintamu untuk menceraikan istri pertamamu. Aku sadar diri,
Akulah istri kedua di sini, jadi akulah yang seharusnya mundur. Aku berkata dengan berurai air mata. Hatiku perih luar biasa. Tidak bisa dipungkiri, aku sangat mencintai Mas Akmal. Tapi aku tidak bisa menjalani hubungan seperti ini. Apalagi semua dimulai dengan kebohongan. Tolong jangan bicara seperti itu, sayang. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak mau kehilanganmu. Mas Akmal memegang kedua tanganku. Kamu egois, Mas. Kamu tidak mau melepaskan Mbak Yasmin ataupun aku. Kamu itu serakah. Maunya dua-duanya. Aku bukan wanita berhati baja, Mas, seperti Mbak Yasmin, yang dengan mudah menerima diduakan. Aku tidak bermaksud menentang poligami, tapi imanku belum cukup kuat. Aku menepis tangannya dari tanganku. Tolong, Via. Jangan mengambil keputusan saat sedang emosi. Pikirkan dulu semuanya baik-baik. Mata Mas Akmal sudah berkaca-kaca. Aku sudah tidak bisa mempercayaimu lagi, Mas. Bagaimana mungkin aku harus melanjutkan hubungan dengan orang yang membohongiku sejak awal? Bahkan entah berapa banyak kebohongan yang Mas sembunyikan selama ini. Dan selama ini Mas sering sekali pergi keluar kota dengan alasan pekerjaan. Aku yakin itu bohong kan, Mas? Kamu pasti menemui Mbak Yasmin kan? Mas Akmal terlihat mengangguk pelan. Lagi-lagi hatiku berdetam hebat. Tidak menyangka jika pernikahanku yang baru seumur jagung ini penuh dengan kebohongan. Ceraikan aku, Mas, pintaku pilu. Tidak, Via. Tidak. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kamu cinta pertamaku dan juga cinta terakhirku. Wajah Mas Akmal terlihat memelas. Matanya sudah dipenuhi kaca-kaca yang hampir pecah. Kalau begitu, keluarlah. Tinggalkan aku sendirian. Via, tolong Mas, kamu keluar. Aku berteriak. Dengan langkah gontai, Mas Akmal berjalan keluar dari kamar. Kutekuk kedua kakiku, lalu menyematkan wajahku di sana. Menangis sesenggukan untuk menumpahkan segala sesak yang mendera. Aku tidak kuat. Sungguh aku tidak kuat. Aku tidak kuat. Sungguh aku tidak kuat. Siang kini sudah berganti malam. Aku sama sekali tidak keluar dari kamarku. Yang kulakukan hanyalah menangis. Ketika waktu sholat tiba, aku begitu antusias untuk segera melaksanakannya. Ingin segera menumpahkan semua keluhan kepada sang pemilik hati. Aku sengaja mengunci kamarku. Tidak ingin ada yang mengganggu. Biarkan saja Mas Akmal tidur di luar bersama kakak maduku. Meski membayangkan apa yang akan mereka lakukan di dalam kamar membuat hatiku dihujam jutaan jarum secara bersamaan. Malam sudah semakin larut, namun mataku tidak kunjung mau terpejam. Aku gundah luar biasa, memikirkan langkah apa yang harus kuambil ke depannya. Yang pasti, aku ingin keluar dari pernikahan penuh kebohongan ini. Aku ingin keluar dari rumah ini. Tapi kemana? Andai pulang kembali ke rumah orang tuaku, aku takut darah tinggi ibu kembali kambuh. Apalagi ibu baru saja sembuh. Andai Bang Hamzah tidak pergi ke Kalimantan, aku pasti sudah datang kepadanya. Seminggu lagi Bang Hamzah baru akan kembali. Tidak mungkin aku harus menunggu sampai seminggu lamanya. Sehari saja rasanya aku tidak sanggup. Kulirik jam dinding. Sudah pukul 1 dini hari. Tenggorokanku rasanya kering sekali. Aku pun terpaksa turun dari ranjangku untuk mengambil air minum. Kubuka pintu perlahan. Takut terdengar Mas Akmal ataupun Mbak Yasmin. Berjalan mengendap-endap menuju dapur. Aku mengambil 1 botol besar air mineral dari dalam kulkas. Juga sebungkus roti coklat untuk mengganjal perutku. Aku berbalik untuk kembali ke dalam kamar. Namun sesampai di ruang tengah, hatiku terasa mencelos melihat Mas Akmal tidur di sofa. Tubuhnya tertutup selimut sampai ke dada. Mungkin Mbak Yasmin yang sudah menyelimutinya. Kupikir Mas Akmal tidur dengan Mbak Yasmin. Ah tidak, aku tidak boleh iba. Apa yang dilakukan Mas Akmal hanya karena aku sedang berada di rumah ini. Aku meneruskan langkah menuju kamar, kembali menutup pintu saat sudah sampai.
Cahaya matahari menerobos masuk lewat celah jendela kamarku. Rupanya aku tertidur di atas sajadah setelah sholat subuh tadi. Kubuka mukena yang masih melekat, lalu melipatnya. Kulangkahkan kaki menuju kamar mandi. Guyuran air terasa sangat sejuk di kulit, sedikit menyiram hatiku yang masih memanas. Setelah berganti baju dan sedikit berdandan, aku membuka pintu kamar, berniat pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Namun saat sampai di dapur, Mbak Yasmin sudah berada di sana. Dia terlihat sedang mengiris bawang merah. Aku mematung menatapnya. Mbak Safia. Mbak Yasmin terlihat salah tingkah ketika menyadari keberadaanku. Maaf, aku menggunakan dapurmu untuk membuat sarapan, tuturnya lembut. Entah kenapa wajahnya selalu menunduk setiap bertemu denganku. Pakai saja, bukankah ini juga rumah suamimu? Jawabku ketus sambil berlalu meninggalkannya dan kembali masuk ke dalam kamar. Aku duduk di tepi ranjang, mengusap wajah dengan kasar. Kenapa semua ini harus menimpaku? Bahkan aku merasa sangat tidak nyaman berada di rumahku sendiri, tepatnya rumah suamiku. Meskipun terlihat baik, entah kenapa aku tetap tidak bisa bersikap baik pada Mbak Yasmin. Meskipun aku tahu dia sama sekali tidak bersalah. Semua ini murni kesalahan Mas Akmal. Sebagai seorang istri, hatiku terbakar cemburu melihat perempuan lain di rumah ini. Aku sampai lupa. Bukankah aku tadi berniat untuk membuat teh? Mungkin dengan menghirup aroma teh melati kesukaanku, akan sedikit memberi ketenangan dalam hatiku. Aku kembali keluar kamar, melangkah pelan hendak ke dapur. Namun langkahku terhenti saat aku melewati kamar yang ditempati Yasmin. Sakit mas, pelan-pelan. Suara Yasmin terdengar merintih. Iya maaf, sahut Mas Akmal. Jangan terlalu ditekan mas, sakit. Dadaku berdebar hebat. Darahku rasanya mendidih sampai ke ubun-ubun. Apa yang sebenarnya telah dilakukan mereka berdua? Apa sebenarnya yang sedang mereka lakukan di dalam kamar? Bukankah tadi Yasmin sedang memasak di dapur? Kenapa sekarang sudah ada di kamarnya? Ingin rasanya aku mendobrak pintu kamar ini, walaupun mungkin pemandangan di dalam akan membuatku hancur dan terluka. Makanya, kalau masak itu hati-hati. Masak ngiris timun aja sampai tangan ikut teriris sih. Jadinya berdarah kan? Suara Mas Akmal terdengar begitu perhatian pada istri pertamanya itu. Ternyata Mas Akmal hanya sedang mengobati luka Yasmin. Kenapa pikiranku jadi kemana-mana? Aku tidak sanggup kalau harus berlama-lama seperti ini. Bisa-bisa aku gila dan masuk rumah sakit jiwa. Segera aku teruskan langkah yang tadi sempat tertunda, menyeduh teh melati dengan sesendok gula pasir. Aromanya begitu menenangkan. Di meja makan sudah terhidang nasi goreng tanpa kecap, lengkap dengan telur ceplok, sosis dan irisan timun. Ternyata Yasmin pun tahu makanan kesukaan Mas Akmal. Tentu saja. Bukankah Yasmin sudah lebih lama hidup bersama Mas Akmal? Sepertinya aku memang harus benar-benar mundur dari pernikahan ini. Aku kembali masuk ke dalam kamar tanpa berniat untuk menemani Mas Akmal sarapan. Toh sudah ada Yasmin yang menemani. Tak berselang lama, pintu kamar terdengar diketuk dari luar. Via, sarapan dulu yuk, ajak Mas Akmal. Enggak mas, kamu sarapan saja duluan, jawabku malas. Ayolah Via, aku mau ditemanin kamu, pintanya lagi dengan suara memelas. Kan ada Mbak Yasmin mas, temani aja sama dia, sahutku lagi tanpa berniat membuka pintu kamar. Hening, sepertinya Mas Akmal menyerah untuk membujukku. Aku kembali merebahkan tubuhku di atas pembaringan. Kepalaku masih berdenyut nyeri karena semalaman kurang tidur dan terlalu banyak menangis. Tapi lagi-lagi pintu kamar terdengar diketuk. Via, Mas mau berangkat kerja. Tolong buka pintunya. Dengan malas aku pun turun dari ranjang, kemudian membuka pintu. Mata Mas Akmal terlihat berbinar. Dia tersenyum menatapku. Aku berangkat kerja dulu ya. Kamu baik-baik di rumah ya sayang.
Mas Akmal mengulurkan tangannya. Kemudian aku menciumnya seperti biasanya selama setahun ini. Setelahnya, laki-laki yang memakai kemeja abu-abu di hadapanku ini mendaratkan sebuah kecupan di dahiku. Tak cukup sampai di situ. Mas Akmal kemudian merangkulku, mendekap tubuhku dalam pelukannya. Aroma maskulin dari minyak wangi yang biasa dikenakannya begitu menggoda memanjakan penciumanku. Ah, wangi yang selalu aku rindukan siang dan malam. Aku sengaja tidak buru-buru melepaskan pelukannya, menikmati kehangatan yang mungkin akan aku rindukan setiap waktu. Mungkin saja ini pelukan terakhir kami sebagai sepasang suami istri. Karena setelah Mas Akmal berangkat kerja, aku sudah menyusun sebuah rencana. Yasmin terlihat salah tingkah saat melihatku masih dalam dekapan Mas Akmal. Tentu dia pun memiliki rasa cemburu, sama sepertiku. Aku segera melerai pelukanku. Tak enak juga terlihat oleh Yasmin. Yasmin terlihat membawakan tas kerja milik Mas Akmal. Itu berarti aku tidak perlu mengantarnya sampai depan. Semua tugasku sudah digantikan oleh Yasmin, kakak maduku. Aku berlalu ke dapur untuk mengambil sebuah apel dari dalam kulkas. Tapi mataku terpaku pada sarapan nasi goreng yang terlihat utuh. Belum disentuh sama sekali. Sepertinya Mas Akmal berangkat tanpa sarapan. Aku menghela nafas panjang, terasa ada yang tercubit di dalam hati. Biasanya, setiap pagi kami sarapan bersama. Mas Akmal selalu antusias menghabiskan masakanku. Kami selalu melewati hari dengan kehangatan, tertawa dan bercanda bersama. Sudah sekitar 1 jam Mas Akmal berangkat kerja, aku masih di dalam kamar, mondar-mandir memikirkan langkah apa yang harus aku ambil sekarang. Tidak ingin bertahan di rumah ini walau cuma 1 hari. Tapi aku ragu, apa langkah ini yang terbaik untukku? Pokoknya aku harus keluar dari rumah ini hari ini juga, mumpung Mas Akmal tidak ada di rumah. Segera aku buka lemari, memilih baju yang akan kubawa, lalu memasukkannya ke dalam koper. Belum selesai aku menata baju di koper, tiba-tiba pintu kamarku kembali diketuk. "Boleh aku masuk?" Itu suara Yasmin. Bergegas kudorong koper ke dalam kolong ranjang. "Masuklah," titahku saat aku membuka pintu. Aku duduk di bibir ranjang, sementara Yasmin memilih duduk di kursi meja rias. Dia terlihat ragu untuk berbicara. Tangannya sibuk memilih-milih ujung jilbab panjang yang digunakannya. "Ada apa, Mbak?" Akhirnya aku beranikan diri untuk bertanya. "Maaf untuk selama ini," tutur Yasmin. "Kenapa Mbak yang minta maaf?" tanyaku. "Karena kedatanganku yang membuat semua kekacauan ini. Karena kedatanganku yang membuat semua kekacauan ini," katanya pelan. "Tidak, sekarang ataupun nanti, semua ini tetap akan terungkap. Andai aku tahu Mas Akmal sudah menikah, aku pasti menolak untuk menikah dengannya. Mas Akmal itu sangat mencintai Mbak Syafia. Dia menikahiku hanya karena balas budi, tapi hatinya selalu untuk Mbak Syafia." Suara Yasmin terdengar bergetar saat mengatakan itu. Ya, tentu saja. Hatinya pasti sangat terluka ketika harus mengakui bahwa suaminya mencintai wanita lain. Aku saksi dari keterpurukan Mas Akmal tanpa Mbak Syafia. Dulu aku sering mendapati Mas Akmal tidur di ruang kerjanya dengan mendekap sebuah buku. Aku sempat berpikir, mungkin buku itu mempunyai kenangan tertentu. Tapi ternyata suatu hari, saat aku merapikan ruang kerja Mas Akmal, sebuah foto terjatuh dari dalam buku itu. Dan foto itu adalah foto Mbak Syafia. Bahkan di belakang foto itu tertulis "I love you Syafia." Yasmin terlihat mengusap pipinya yang kini sudah berurai air mata. Aku bisa melihat betapa dalam luka yang dirasakannya, karena aku pun kini merasakannya. Aku salut dengan Yasmin. Dia terluka, tapi tetap bertahan, melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Kebaikannya semakin membuatku yakin untuk pergi dari rumah ini dan dari kehidupan Mas Akmal. Biarlah Mas Akmal belajar mencintai Yasmin, menjadikan Yasmin satu-satunya istrinya. Yasmin memang tidak memiliki rahim,
Tapi dia memiliki hati. Apa hanya karena tidak memiliki rahim, itu berarti Yasmin harus menderita? Tidak, dia berhak bahagia. Mbak Safia tahu, aku juga sangat terluka saat Mas Akmal meminta izin untuk menikah lagi. Hatiku hancur, Mbak, tapi aku pura-pura tetap tegar di hadapan Mas Akmal. Aku sadar kalau aku bukanlah wanita yang sempurna. Meski dengan berat hati, aku akhirnya mengizinkannya, demi kebahagiaannya, demi senyumnya yang dulu sempat hilang, dan demi kehidupannya yang dulu sempat layu. Aku ikhlas, Mbak, sangat-sangat ikhlas. Yasmin menyeka sudut mata yang masih meninggalkan genangan air. Meski bibirnya berkata ikhlas, tapi sorot matanya tidak bisa bohong. Masih begitu besar luka yang dia rasakan. Tolong jangan tinggalkan Mas Akmal, Mbak. Tolong jangan tinggalkan Mas Akmal, Mbak. Dia bisa kembali terpuruk kalau Mbak Safia meninggalkannya. Permintaan Yasmin membuatku tercengang. Bagaimana mungkin dia bisa berkata seperti itu? Mampu setegar itu. Kalau Mbak Safia meminta Mas Akmal untuk meninggalkanku, aku ikhlas, Mbak. Aku ikhlas berpisah dengan Mas Akmal. Lanjutnya lagi dengan masih berlinang air mata. Suaranya terdengar begitu parau, seolah menahan gejolak besar yang menghangatkan dadanya. Aku hanya bisa menatapnya tanpa menjawab sepatah kata pun. Lidahku terasa keluh. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak bisa menjanjikan sesuatu yang aku sendiri pun ragu apakah aku sanggup untuk melakukannya atau tidak. Yang pasti, aku tidak akan pernah meminta Mas Akmal untuk meninggalkan Yasmin. Dia istri pertamanya. Akulah yang hadir di tengah-tengah pernikahan mereka. Satu-satunya cara agar Mas Akmal bisa mencintai Yasmin, yaitu aku harus pergi dari kehidupannya. Aku yang harus keluar dari lingkaran pernikahan ini. Aku yakin mudah bagi Mas Akmal untuk mencintai Yasmin, karena dia wanita yang baik, istri yang soleha, dan tanpa celah. Parasnya pun cantik dan menenteramkan. Kalau begitu, aku pamit keluar ya, Mbak. Aku sudah menyampaikan yang sebenarnya, ujar Yasmin. Dia bangkit dan berjalan keluar kamar, meninggalkanku yang masih termangu mendengar semua ucapannya. Aku hanya mengangguk kecil, membiarkan Yasmin berjalan keluar kamar meninggalkanku dalam kebimbangan. Aku tidak sanggup berkata apapun pada Yasmin, apalagi menjanjikan suatu hal yang aku sendiri tidak yakin aku mampu. Hatiku kini dilanda kebingungan luar biasa. Apa kepergianku dari rumah ini adalah jalan yang terbaik? Bagaimana kalau yang dikatakan Yasmin itu benar? Mas Akmal akan terpuruk kalau aku meninggalkannya. Tapi kalau aku tetap bertahan, aku dan Yasmin mungkin akan selamanya terluka. Aku benar-benar tidak sanggup. Apalagi membayangkan jika suami yang sangat aku cintai berbagi ranjang dengan wanita lain meskipun itu istrinya sendiri. Tidak, aku tidak sanggup. Kepalaku menggeleng cepat membayangkannya. Dadaku terasa terbakar. Apalagi kalau sampai aku benar-benar menjalaninya. Setelah berpikir cukup lama, aku memutuskan untuk tetap keluar dari rumah ini hari ini juga. Aku kembali melanjutkan aktivitas memasukkan baju-baju ke dalam koper yang tadi sempat terhenti. Tidak banyak baju yang aku bawa. Sisanya biarlah saja kutinggalkan di sini. Tanganku berhenti bergerak ketika mataku menangkap benda berwarna merah berbentuk hati. Kubuka. Aku tersenyum menatapnya. Seperangkat perhiasan emas yang dijadikan mas kawin oleh Mas Akmal saat menikahiku. Bergegas ku masukkan perhiasan itu ke dalam koper. Ku ikuti dengan make up yang terjejer di atas meja. Semuanya telah selesai. Tapi bagaimana aku akan keluar dari rumah ini? Kalau Yasmin melihatku membawa koper, dia pasti akan bertanya. Dia juga pasti akan langsung memberitahu Mas Akmal. Sebaiknya aku tunggu sampai kondisinya aman. Mungkin menunggu saat nanti Yasmin sedang tidur siang. Bahkan aku tidak tahu apa Yasmin terbiasa tidur siang atau tidak. Azan zuhur baru saja berkumandang. Aku masih duduk termenung di pinggir ranjang. Sesekali mengintip keluar kamar, mengamati keadaan rumah.
Tapi Yasmin terlihat masih mondar-mandir membersihkan seluruh ruangan, mulai dari mengelap lemari, pajangan, menyapu lantai hingga mengepel. Segera kulangkahkan kakiku menuju kamar mandi yang berada di kamar ini, mengambil air wudhu, kemudian menunaikan sholat 4 rakaat. Setelahnya ku angkat kedua tangan, berdoa kepada Sang Pengabul doa, mencurahkan rasa sakit yang masih bercokol di dalam hati. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku datang kepadamu dengan hati yang penuh luka dan jiwa yang letih. Engkau yang mengetahui segala rahasia, termasuk beban yang kini menghimpitku. Berilah aku kekuatan untuk menghadapi ujian ini dengan sabar dan ikhlas. Tunjukkanlah kepadaku jalan keluar yang terbaik ya Allah. Jalan yang penuh dengan hikmah dan kebaikan bagi diriku dan orang-orang di sekitarku. Aku percaya, Engkau tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuanku. Hilangkanlah rasa sakit yang bersarang di hatiku ini. Gantikanlah dengan ketenangan, keikhlasan, dan kebahagiaan yang sejati. Lindungilah aku dari segala prasangka buruk dan pikiran yang membebani. Ya Allah, hanya kepadamu-lah aku berserah, dan hanya kepadamu pula aku memohon pertolongan. Terimalah doaku ya Rob. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah berdoa, kuusapkan kedua tanganku ke wajah, berharap segala resah yang ada di hati akan perlahan mereda. Setelah melipat mukena dan sajadah, aku kembali mengintip keluar kamar. Hening, tidak ada suara, tidak ada pergerakan. Ku ambil botol besar bekas air putih semalam yang sudah kosong, lalu berjalan menuju dapur. Sepi, sepertinya Yasmin sedang beristirahat di kamarnya. Mungkin sekaranglah kesempatanku untuk keluar dari rumah ini. Bergegas kupacu kaki melangkah lebih cepat ke kamar, menyambar jilbab pasmina berwarna merah muda yang sudah aku siapkan dari tadi. Aku memang sudah terbiasa berjilbab, tapi hanya sekedar saja. Bukan jilbab panjang seperti yang selalu dikenakan oleh Yasmin. Aku menyeret pelan koper menuju luar kamar, berharap tidak akan menimbulkan bunyi yang akan terdengar oleh Yasmin. Setelah diangkat koper itu sambil berjalan mengendap-endap, kuputar gagang pintu depan dengan sangat hati-hati agar tidak berderit. Sudah seperti maling yang takut ketahuan saja aku ini. Padahal ini kan rumahku sendiri, tepatnya rumah suamiku, yang mungkin sebentar lagi akan menjadi mantan. Kututup kembali pintu depan dengan sangat pelan. Lega rasanya sudah keluar dari rumah ini. Sedikit berlari ku teruskan langkah keluar dari halaman rumah yang sudah hampir setahun ku tempati. Berkali-kali menoleh ke arah rumah minimalis bercat hijau yang meninggalkan begitu banyak kenangan antara aku dan Mas Akmal. Sambil sesekali ku usap air mata yang terus saja berjatuhan. Tanaman hias dalam pot berjejer di sepanjang halaman rumah. Setiap hari aku merawatnya untuk mengisi waktu luangku. Sekarang Yasminlah yang akan meneruskan semuanya, dimulai dari rumah, hingga Mas Akmal, suamiku yang juga suaminya. Setelah melangkah keluar dari pagar rumah, aku segera merogoh tas untuk mengambil ponsel. Aku memesan taksi online dengan tangan sedikit bergetar. Tidak butuh waktu lama, taksi yang aku pesan tiba di depan rumah. Dengan langkah tergesa, aku masuk ke dalamnya, berusaha menghindari pandangan siapapun. Kaca jendela sedikit terbuka, memberikan kesempatan terakhir untuk menatap rumah yang kini harus aku tinggalkan. Dadaku terasa sesak, dan air mataku kembali mengalir. Rasanya begitu berat, meninggalkan tempat yang menyimpan kenangan manis bersama laki-laki yang bertahun-tahun tak tergantikan di hatiku. Mau langsung berangkat, Mbak? Suara supir memecahkan lamunanku. Aku menarik nafas panjang sebelum menjawab pelan. Iya Pak, jalan saja. Mobil mulai melaju perlahan, kemudian semakin cepat, membawa serta serpihan hatiku yang berserakan. Rasanya semua kenangan indah itu tertinggal di belakang, meski sulit untuk benar-benar kulupakan. Beberapa waktu kemudian, mobil berhenti di area parkir sebuah hotel sederhana, cukup jauh dari rumah. Aku segera turun setelah membayar ongkos kepada supir.
lalu melangkah masuk ke dalam lobi hotel. Setelah menyelesaikan proses check-in di resepsionis, aku menerima kunci berbentuk kartu elektronik. Dengan langkah lesu, aku naik lift menuju lantai 3, tempat kamarku berada. Begitu masuk ke dalam kamar, aku langsung menjatuhkan tubuhku di atas ranjang berserpai putih. Kelelahan yang kurasakan tidak hanya fisik, tetapi juga emosi yang menguras energi. Dalam situasi seperti ini, sempat terlintas untuk menelpon Bang Hamzah. Namun aku mengurungkan niatku. Aku tidak ingin mengganggu kakakku yang sedang sibuk membangun usahanya. Lagi pula, dia pasti akan langsung tahu bahwa aku sedang tidak baik-baik saja, hanya dari nada suaraku. Untuk sementara, aku memutuskan tinggal di hotel ini selama 2 atau 3 malam. Bukan hotel mewah berbintang 5, hanya hotel berbintang 3 yang sederhana namun cukup nyaman. Sebuah ranjang besar dan TV LED akan menjadi temanku melewati hari-hari yang terasa begitu sunyi.